Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Sri Mulyani dengan NPM A1G022-082, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Bengkulu. Di video kali ini saya akan menjelaskan bab ke-11, yaitu materi efektivitas dan mutu sekolah, mata kuliah pengelolaan pendidikan, dengan dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Kristiawan, Magister Pendidikan. Apa itu sekolah efektif? Menurut Taylor, tahun 1991, sekolah efektif adalah sekolah yang mengorganisasikan dan memanfaatkan semua sumber daya yang dimiliki oleh sekolah untuk menjamin semua siswa tanpa memandang rasa, jenis kelamin maupun status sosial ekonomi bisa mempelajari kurikulum yang esensial di sekolah. Lalu seperti apa karakteristik sekolah yang efektif? Nah, menurut Mortimer tahun 1991, sekolah efektif dicirikan sebagai berikut. Yang pertama, sekolah memiliki visi dan misi yang jelas dan dijalankan dengan konsisten. Yang kedua, lingkungan sekolah yang baik dan adanya disiplin serta keteraturan di kalangan pelajar dan staf. Yang ketiga, kepemimpinan kepala sekolah yang kuat. Yang keempat, penghargaan bagi guru dan staf serta siswa yang berprestasi. Selanjutnya, pendelegasian wewenang yang jelas, dukungan masyarakat sekitar, sekolah mempunyai rancangan program yang jelas, sekolah mempunyai fokus sistemnya tersendiri, dan pelajar diberi tanggung jawab. Selanjutnya yaitu konsep dasar nasional pendidikan. Dalam konsep standar nasional pendidikan ini, sekolah efektif harus memenuhi standar-standar seperti yang pertama, standar isi, memiliki kerangka dasar dan struktur kurikulum, beban belajar, tingkat satuan pendidikan, dan kalender pendidikan atau akademik. Yang kedua yaitu proses pembelajaran. Proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi peserta didik. Yang ketiga yaitu kompetensi lulusan, memiliki kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri. Yang keempat yaitu standar tenaga pendidik dan kependidikan. Yang kelima yaitu sarana dan prasarana. Yang keenam yaitu pengelolaan. Yang ketujuh yaitu pembiayaan. Dan yang kedelapan yaitu penilaian. Berikutnya yaitu model-model sekolah efektif. Ini terbagi menjadi 3 macam, yaitu yang pertama ada model tujuan, yang kedua model manajemen total, dan yang ketiga model proses. Kita akan bahas satu persatu, mulai dari yang pertama model tujuan. Model ini berangkat dari persepsi bahwa sekolah adalah sebuah organisasi. Model tujuan sering digunakan untuk meneliti dan menilai ketercapaian sebuah sekolah. Sebuah sekolah diklasifikasikan sebagai sekolah efektif apabila ketercapaian setiap kegiatannya mencapai atau melebihi daripada tujuan yang telah ditetapkan. Model ini berguna apabila outcome sebuah sekolah jelas, terutama yang berkaitan dengan kualitas pembelajaran, iklim pembelajaran, pengajaran, dan pencapaian akademik dalam ujian nasional. Yang kedua ada model manajemen mutu total. Model manajemen mutu total mengklasifikasikan sebuah sekolah efektif jika sekolah tersebut berupaya melibatkan dan memberi kuasa kepada semua anggota dalam fungsi sekolah. Dalam manajemen mutu total, dasar penilaian efektivitas sekolah meliputi kepemimpinan, manajemen sumber daya manusia, manajemen proses, penerangan dan analisis, perencanaan, keputusan pencapaian pelajar, serta dampak kepada masyarakat. Yang ketiga yaitu model proses. Berdasarkan model proses, sebuah sekolah efektif sekiranya fungsi dalam sekolah tersebut dalam keadaan terurus, efisien, dan aman. Model ini menekankan pada aktivitas-aktivitas yang dijalankan sebagai kriteria penting efektivitas sebuah sekolah. Kriteria yang sering digunakan adalah kepemimpinan, komunikasi, keikutsertaan, kerjasama, penyesuaian perencanaan, pengambilan keputusan, interaksi sosial, budaya sekolah, dan kaidah. Selanjutnya yaitu usaha meningkatkan efektivitas dan mutu sekolah. Menurut Daryanto tahun 2006 bahwa usaha untuk meningkatkan efektivitas dan mutu sekolah dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu yang pertama ada school review.
merupakan suatu proses di mana seluruh komponen sekolah bekerja sama khususnya dengan orang tua dan tenaga profesional untuk mengevaluasi dan menilai efektivitas sekolah serta mutu lulusan. Yang kedua yaitu benchmarking, merupakan suatu kegiatan untuk menetapkan target yang akan dicapai dalam periode tertentu. Yang ketiga yaitu quality assurance, merupakan cara untuk menentukan bahwa proses pendidikan telah berlangsung sebagaimana mestinya. Informasi yang dihasilkan menjadi umpan balik bagi sekolah dan memberikan jaminan bagi orang tua bahwa sekolah senantiasa memberikan pelayanan terbaik. Dan yang keempat yaitu quality control, merupakan suatu sistem untuk mendeteksi terjadinya penyimpangan kualitas output yang tidak sesuai dengan standar. Sekian pemaparan dari saya, mohon maaf jika ada salah kata. Semoga dapat mudah dipahami ya teman-teman dan bermanfaat untuk yang telah menonton video ini. Semoga setelah menonton video ini mendapat pengetahuan baru ya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.